Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafilatul Sohima dari Prodi Teknologi Informasi kelas T4G. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen insiden keamanan yang berkaitan dengan materi ke-14 yang berjudul BCA mencatat 4 miliar serangan cyber ke sistem perbankan pada tahun 2024. Di sini saya mendapatkan sumbernya langsung dari Tempo. Di sini saya sudah meringkas artikel tersebut dan ini ringkasannya. Bank Sentral Asia atau BCA mengungkapkan bahwa tahun 2024 telah terjadi lebih dari 4 miliar serangan cyber terhadap sistem digital perbankan mereka yang meliputi yang pertama, brute force attack terhadap layanan internet banking mereka, dan yang kedua ada phishing dan social engineering terhadap nasabah, dan yang ketiga ada scanning dan probing terhadap infrastruktur jaringan internal. Dan yang keempat yaitu terakhir ada DDoS yang menargetkan layanan online. Tidak ada kebocoran besar yang terjadi berkat sistem keamanan berlapis dan penanganan real-time. Kemudian SOP tanggapan insiden keamanan cyber ini. Tujuannya memberikan pedoman teknis dan administratif dalam penanganan insiden cyber secara sistematis, cepat, dan sesuai standar internasional. Dan yang kedua, ruang lingkup. Seluruh sistem digital milik BCA, termasuk layanan mobile banking, internet banking, dan jaringan internal, dan perangkat endpoint. Lalu kemudian di sini ada tim tanggap insiden atau IRT Incident Response Team. Peran IRT leader dan biasa disebut divisi IT security. Tanggung jawab mereka yaitu koordinasi keseluruhan respon. Dan yang kedua ada forensic specialist, SOC Security Ops Center. Tanggung jawab mereka yaitu analisis log dan payload. Dan yang ketiga ada network admin atau biasa disebut infrastruktur jaringan. Tanggung jawabnya itu memutuskan atau mapping lalu lintas mencurigakan. Dan yang keempat ada developer, yang biasa disebut IT developer, yang bertanggung jawab atas patch atau update system. Dan yang terakhir yaitu legal NPR, legal and computer yaitu bertanggung jawab penanganan hukum dan komunikasi publik. Kemudian yaitu ada prosedur penanganan insiden. Yang pertama, deteksi sistem adanya anomali yang mencurigakan. Dan yang kedua yaitu pelaporan. Pelaporan ini ada dua macam. Yang pertama menggunakan form laporan insiden, yang kedua yaitu notifikasi melalui email internal. Dan yang ketiga ada track. Track ini terdiri dari beberapa. Yang pertama klarifikasi. Klarifikasi yaitu yang pertama sentral layanan lumpuh data bocor. Dan yang kedua high, ada akses ilegal. Dan yang ketiga medium screening dan probing. Dan yang keempat ada login gagal bertubi-tubi. Selain klarifikasi yaitu ada evaluasi dampak terhadap CIA, dan yang keempat ada analisis. Kemudian ada pengamanan. Pengamanan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama containment, yang kedua era
education, dan yang ketiga recovery. Kemudian ada yang keenam yaitu dokumentasi dan laporan. Yang ketujuh evaluasi dan perbaikan. Lalu laporan insiden report. Informasi umum, dan yang kemudian ada deskripsi singkat. Deskripsi singkat ini merupakan pendeteksi aktivitas login masif dan probing dari 200 IP address yang berlokasi di luar negeri. Dan yang kedua ada analisis vektor. HTTP, brute force via from login, dan yang kedua adalah sumber IP anonim dengan pola routing. Dan yang ketiga celah akun lama yang belum dinonaktifkan secara otomatis. Kemudian ada penanganan. Penanganan di sini memblokir IP melalui firewall, dan yang kedua reset massal dan logout akun aktif. Dan yang ketiga, pembaruan CRIPTCHA login. Dan yang keempat ada audit kode backend. Terus yang selanjutnya ada recovery. Recovery juga terdiri dari 3 bagian. Tidak ada data bocor, sistem dapat berfungsi normal dalam 2 jam, dan SLA internal dipenuhi. Dan kemudian ada dampak ini terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama ada connectivity atau aman, integrity tidak mengganggu, dan yang terakhir ada availability, layanan terganggu selama 120 menit. Kemudian ada lesson learned, terdiri dari 2, yaitu terapkan logout polisi selama 5 login gagal. Setelah 5 login gagal, kemudian ada lesson learned. Ada 2 bagian, yaitu yang pertama terapkan logout polisi setelah 5 login gagal. Dan yang kedua, jadwalkan penonaktifan akun tidak aktif. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Yang pertama, edukasi user lewat email. Dan yang kedua, audit akses user 6 bulan terakhir. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.